Hai, selamat datang di channel saya, Anandarian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktek mengenai DNS server. Selanjutnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anandarian Febrianto. Saya merupakan lulusan SMK 1 Kota Bekasi. Saya berusia 18 tahun pada tahun ini, dan yang menjadi alasan saya untuk meningkatkan ilmu saya dalam bidang Linux sysadmin seperti saya mengikuti program beasiswa sistem administrator ini, yaitu karena saya memiliki fondasi dasar pengetahuan di bidang Linux sysadmin seperti install Debian, Ubuntu, Windows, dan melakukan konfigurasi server seperti DHCP DNS, web server, dan database server, dan lain-lainnya. Dan saya juga memiliki fondasi mengkonfigurasi server seperti control panel, share hosting, VPN, VPS, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan alasan saya untuk meningkatkan ilmu saya di bidang Linux sysadmin lebih dalam lagi. DNS atau panjangannya yaitu Domain Name System, yaitu suatu protokol atau layanan yang berfungsi untuk mentranslasikan domain ke IP atau sebaliknya, dan itu memungkinkan untuk klien agar dapat mengakses domain pada DNS server. Dan protokol ini memiliki port 53 UDP. Cara kerja DNS yaitu DNS client atau DNS resolver mengunjungi situs web ke DNS server yang ada di domain pada DNS server tersebut. Lalu DNS server mencari cache yang ada di DNS server, dan jika ada maka akan langsung ditampilkan. Lalu jika tidak ada maka akan mencarinya di DNS rekursif. Lalu jika tidak ada maka akan mencarinya di DNS autoritatif. Lalu jika sudah ditemukan maka akan ditampilkan kepada klien, lalu akan disimpan ke dalam cache. Topologi yang digunakan yaitu seperti berikut, yang dimana pada sisi klien menggunakan IP 192.168.0.8, sementara itu pada sisi server menggunakan IP dengan akhiran .7 dan dalam satu jaringan yang sama, dan keduanya saling terhubung ke dalam internet. Pertama-tama pastikan Ubuntu server sudah terinstall di dalam VirtualBox kalian. Selanjutnya kita buka Open in Terminal, lalu kita ketik sudo su, lalu masukkan password, lalu kita bisa clear, lalu masuk ke CD untuk masuk ke root. Selanjutnya kita pindah ke direktori etc apt. Selanjutnya kita lihat daftar direktori dengan perintah ls, lalu kita copy source listnya ke source list backup untuk melakukan backup pada source list tersebut. Selanjutnya kita hapus source list tersebut dengan perintah rm source list. Selanjutnya kita ketik ls. Selanjutnya kita keluar dahulu untuk mengunjungi repositori lokal Ubuntu. Kita buka Firefox atau web browser yang ada. Selanjutnya kita ketik pada mesin pencarian yaitu repositori lokal Ubuntu, dan kita cari versinya pada
terminal dengan perintah lsb _release -a, dan terlihat bahwa versinya yaitu 20.04. Selanjutnya kita ketik saja versinya, lalu kita cari, kita akses ke Linux net saja. Selanjutnya kita scroll ke bawah hingga menemukan repositorinya. Kita pilih Kartolo data utama, karena biasanya Kartolo data utama selalu bisa diandalkan. Selanjutnya kita masuk ke nano source list, kita pastekan ke source list tersebut, kita simpan. Selanjutnya kita update dengan perintah pt update, lalu kita tunggu hingga beberapa saat. Proses ini merupakan suatu kondisi di mana server mendownload paket-paket yang ada di Kartolo data utama tersebut, agar paket-paket tersebut siap digunakan atau agar dapat diinstal di server ini. Dengan melihat keterangan get, yaitu mendapatkan jika pada tampilan seperti ini biasanya hampir selesai. Selanjutnya kita install bin 9 dengan perintah pt get install bin 9 dan juga dns utils. Untuk tidak perlu y enter, kita menggunakan perintah -y. Kita tunggu proses installnya hingga selesai. Saya akan jelaskan beberapa fungsi dns utils dan bin 9 ini. Bin 9 digunakan untuk mengkonfigurasi DNS server, dan DNS utils digunakan untuk verifikasi pada bagian server, seperti menggunakan perintah dig. Selanjutnya kita pindah ke direktori etc bin, lalu kita menggunakan perintah ls, lalu kita masuk ke nemad-conf lokal, kita masukkan sintaksnya yaitu zone tanda petik 2 anandarian.net. Ini merupakan domain yang saya gunakan untuk dijadikan akses bagi DNS client. Lalu untuk lebih cepatnya bisa menggunakan ctrl-k lalu UU. Di sini kita perlu mengetahui IP pada DNS server ini.
maka kita keluar dahulu, lalu kita mengecek IP-nya dengan perintah IPA, dan terlihat bahwa IP yang saya gunakan pada Ubuntu ini yaitu dengan akhiran .7. Selanjutnya kita masukkan sintaksnya kembali. Selanjutnya pada bagian file /etc/bin/ananda yaitu merupakan file untuk mengaktifkan dari konfigurasi db.local ini. Selanjutnya pada bagian ini kita menggunakan IP ARPA, yaitu merupakan kebalikannya dari IP address yang kita gunakan. Selanjutnya akhirannya yaitu addr ARPA. Selanjutnya kita simpan, lalu kita lihat filenya, dan kita masuk ke di sini. Kita masuk ke named conf options, nano named conf options. Selanjutnya kita hapus tanda miring ini untuk mengaktifkan DNS forwarding, lalu ubah IP-nya menjadi IP dengan akhiran .1 karena merupakan gateway pada jaringan yang ada di jaringan DNS server dan DNS client ini untuk meneruskan DNS permintaan dari klien ke DNS server, yang mana jika belum memiliki cache maka perlunya untuk memforwarding dahulu. Selanjutnya kita masuk ke DNS. Selanjutnya kita masuk ke sini, lalu kita masukkan localhost dengan domain kita, lalu ubah IP-nya. Kita hapus ini, lalu kita simpan, lalu kita masuk ke 3, kita ubah localhost menjadi domain kita. Selanjutnya kita ubah angka ini menjadi akhiran dari IP kita. Selanjutnya kita simpan, lalu kita masuk ke etc resolve conf. Kita hapus bagian ini. Selanjutnya kita tambahkan perintah search, nama domain kita, bawahnya yaitu name server, lalu IP yang kita gunakan. Simpan. Selanjutnya untuk menyimpan konfigurasinya kita perlu melakukan perintah sistem restart bin9. Lalu kita lihat status bin9-nya apakah berhasil, dan terlihat bahwa konfigurasi pada bin9 ini berhasil dilakukan. Selanjutnya kita lakukan verifikasi pada sisi server dengan perintah dig nama domain. Selanjutnya pada bagian status yaitu no error, berarti berhasil dikonfigurasi DNS servernya. Selanjutnya kita lihat pada sisi klien untuk melakukan verifikasi DNS ini. Kita buka web browser, kita tunggu proses buka web browsernya hingga selesai.
karena tidak perlu ke web browser dikarenakan saya tidak menginstal web server, jadi kita buka saja terminal. Kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat bahwa IP address-nya satu jaringan. Selanjutnya kita ping ke server dan berhasil. Selanjutnya kita ping ke domainnya dan juga berhasil juga. Selanjutnya kita melakukan perintah nslookup ke domain kita dan terlihat bahwa hasilnya berhasil untuk diakses. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.